Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Dea Azalia Ramadhani dengan NIM 0601232055. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bapak Dr. Usyono MA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi. Langsung saja ke materi yang pertama. Tahukah kalian apa itu korupsi? Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan secara pribadi yang meliputi tindakan seperti penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Ini adalah masalah yang besar dan sangat serius yang bikin merusak tatanan sosial dan ekonomi dari suatu negara. Adapun bentuk-bentuk dari korupsi, yang pertama itu ada suap menyuap. Itu adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa yang secara aktif dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Contohnya dalam pasal 5 Undang-Undang 20 tahun 2001 dan pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Yang kedua ada pemerasan. Pemerasan itu adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan ini memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Dalam pemerasan ini adapun pasalnya dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 20 di tahun 2001. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yang dimana penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga dengan melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain sebagainya. Dalam contoh penggelapan dalam jabatan, adapun dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 20 di tahun 2001. Adapun nilai integritas dari korupsi, yang pertama itu adalah jujur. Yang dimaksud jujur dengan tidak berbohong dan tidak berbuat curang. Yang kedua adalah peduli. Peduli ini bisa memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga adalah mandiri, yang dimana mandiri ini tidak bergantung pada orang lain. Nah, yang keempat adalah disiplin. Yang dimaksud disiplin ini adalah taat pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima adalah dengan tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Adapun dampak dari korupsi, yang pertama ini dampak ekonomi. Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah masuk ke kantong pribadi. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya bisnis dan memperbesar kesenjangan sosial. Yang kedua adalah dampak sosial, di mana dampak sosial ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Masyarakat menjadi tidak percaya lagi pada sistem hukum dan pemerintahan. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan memperparah kemiskinan, karena dana yang seharusnya membantu masyarakat miskin malah disalahgunakan. Yang ketiga adalah dampak politik. Korupsi melemahkan sistem politik dengan menciptakan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak responsif. Ini bisa merusak juga dari prosesnya demokrasi, mengurangi partisipasi warga negara dalam politik, dan bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam politik. Adapun pencegahan dari korupsi, yang pertama kita bisa memulai dari diri kita sendiri agar kita bisa menolak segala bentuk suap dan melaporkan tindakan korupsi jika kita menemukannya. Integritas pribadi adalah langkah pertama dalam memberantas suatu korupsi. Yang kedua adalah peran lembaga dalam pendidikan, di mana peran lembaga pendidikan ini harus mengedukasi tentang bahayanya dari korupsi dan membentuk karakter yang berintegritas sejak dini. Dengan program pendidikan anti korupsi dapat menjadi bagian dari kurikulum. Nah, yang ketiga adalah peran pemerintah dan lembaga anti korupsi, di mana peran pemerintah ini harus memperkuat hukum dan regulasi anti korupsi serta memastikan pelaksanaannya.
Lembaga seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung agar dapat bekerja dengan efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga harus ditingkatkan. Adapun strategi dalam melawan korupsi, yang pertama itu strategi represif. Ini adalah cara untuk langsung menindak para pelaku korupsi. Caranya dengan melakukan penyidikan, menangkap, serta mengadili mereka di pengadilan. Nah, yang kedua ada strategi perbaikan sistem, dengan cara untuk memperbaiki aturan dan prosedur agar korupsi tidak mudah terjadi. Yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye, di mana strategi ini adalah cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya dari korupsi dan mengajak mereka untuk ikut mencegahnya. Jadi aku bakal kasih contoh dari kasus korupsi. Yang pertama ini adalah kasus korupsi di sektor minyak dan gas di Indonesia yang melibatkan pejabat tinggi dan sejumlah besar uang, menunjukkan betapa besar dari dampak korupsi ini terhadap ekonomi dari suatu negara. Akibat dari kasus ini, investasi asing itu menurun dan reputasi dari negara di mata internasional itu tercemar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh tersebut adalah pentingnya sistem pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan penegakan hukum yang tegas. Ini menunjukkan bahwa semua sektor harus bersinergi untuk memberantas korupsi. Jadi, kesimpulan dari materi anti korupsi ini adalah korupsi ini memiliki dampak negatif yang luas terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Untuk pencegahan dari korupsi harus dimulai dari diri sendiri, didukung oleh pendidikan, dan ditegakkan oleh pemerintah serta lembaga anti korupsi. Untuk itu, mari kita semua ikut serta dalam gerakan anti korupsi, laporkan tindakan korupsi, tolak suap, dan selalu junjung tinggi integritas dalam setiap tindakan kita. Bersama kita bisa membuat perubahan yang signifikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi anti korupsi. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Dea Zelia Ramadhani, salam solusi, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.